Tadi kalau kamu ceramah, satu, suara kurang kenceng, ya? Pede, Pak. Ya? Belum pede. Belum pede, tapi nggak apa-apa. Tapi ini suaranya tadi ini jauh, ini deketin, jadi suaranya terdengar. Itu ya. Jadi bicara itu suara harus kenceng. Kemudian percaya diri itu bagaimana caranya supaya kita percaya diri? Menurutmu supaya percaya diri gimana? Kan kamu tadi kurang percaya diri, Pak, saya. Supaya percaya diri gimana caranya? Nih teman-teman yang merasa krisis kepercayaan diri, mari kita bahas. Supaya percaya diri gimana caranya? Apa sih supaya kita percaya diri, modalnya? Apa yang harus kita lakukan? Semua orang pasti bisa, cuman nggak tahu ilmunya nih, dianggap sepele nih. Yuk, menurut kamu apa? Saya ingin tahu pendapat siapa? Aderian. Aderian. Dek, menurutmu kalau kamu tidak percaya diri, supaya percaya diri harus gimana? Menurut pendapatmu? Harus ngapalin dari sebelum-sebelumnya. Terus apa ya? Ya, rumusnya sederhana, Dek. Kamu harus banyak baca. Apa? Ingat, saya ulang lagi ya. Perhatikan. Kalau kamu sekolah, kamu dari rumah pergi ke sekolah, saya tanya, tujuannya apa sih sebetulnya? Tujuan itu kan sesuatu yang ingin kita dapat gitu. Itu tujuan tuh. Tujuan jangka pendeknya ketika kamu datang ke sekolah, oh saya udah sekolah, dapat apa tuh dari sekolah, Dek? Nah, inilah kebingungan inilah yang membuat kamu sekolah setiap hari itu kamu tapi disorientasi, terpuguh tujuan. Itu, Dek. Mau saya kasih tahu sekarang? Boleh. Supaya kamu nanti tidak disorientasi. Rek nanaonan sekolah itu puguh sekolah teh. Berangkat dari rumah ke sekolah, pulang lagi, berangkat lagi, pulang lagi. Terus nggak jelas neangan naon sih di sekolah teh. Nah, saya kasih tahu kepada Anda ya. Ini, Dek. Tujuan sekolah itu adalah target yang paling dasarnya kamu mendapatkan ilmu pengetahuan. Dapatkan ilmu, dan ilmu itu apa? Bentuknya pengetahuan yang kita dapatkan yang dimasukkan ke dalam otak. Itu, Dek. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengetahuan, caranya bagaimana? Ada nggak yang kamu tahu caranya? Di sekolah tuh ngapain kalau supaya kita dapat ilmu, dapat pengetahuan? Terus belajar dengan giat. Salah. Belajar dengan giat itu kan konsepnya masih apa? Masih umum. Apa sih belajar dengan giat itu apa? Langsung pada tindakan-tindakan yang operasional, tindakan-tindakan yang kalau kita lakukan pasti dapat ilmu. Apa, Dek? Nah, coba kira-kira apa? Tindakan apa di sekolah yang kalau kamu lakukan ilmu pasti dapat? Satu, baca, udah. Baca, udah. Jadi, Dek, kalau kamu ke sekolah terus kamu nggak ada aktivitas baca, udah pulang ke rumah itu nggak nambah. Hanya ngobrol, terus ngobrol dengan sesama teman, ngobrol yang bukan ilmu isinya, tapi hanya pengetahuan umum saja. Nah, orang-orang yang tidak berilmu itu pengetahuannya hanya pengetahuan umum. Nah, orang-orang berilmu pengetahuannya adalah ilmu yang masuk di otak. Yang masuk di otak adalah ilmu, pasti sumbernya adalah yang harus kita baca adalah udah cari di buku aja udah. Ini di perpustakaan banyak, bukunya banyak tuh perpustakaan itu. Tapi saya lihat tidak ada yang betul-betul setiap hari buku satu persatu dibaca satu persatu. Orang Jepang di kereta apa yang dilakukan? Baca. Orang Indonesia apa yang dilakukan? Ngobrol. Jadi ini tolong ya, kita mau jadi orang-orang berpendidikan atau kita mau jadi manusia yang berkumpul saja kerumunan gitu. Orang-orang yang berintelektual, yang punya kepribadian, punya kepercayaan diri, itu harus basically ini adalah pengetahuan, ilmu yang diinput sebanyak-banyaknya.